Nah, saya prihatin dengan kondisi ini, bahwa saya menyimpulkan orang Indonesia kurang sering mengadani dirinya sendiri. Maka saya berdoa semoga Bank Jatim, karyawan Bank Jatim, terutama cabang Gresik ini, semoga rajin ngadani dirinya sendiri, supaya menjadi pribadi yang lembut, nggak kasar gitu kan. Jika benar kita ini ingin bahagia, upayakan sebelum adzan dimulai kita sudah duduk, terus ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa manfaatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan bila ghayah, wa syukru ala Allahi syukran bila nihayah. Salatan wa salaman daimain ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan Bank Jatim Cabang Gresik, Bapak Haji Abdullah Basit. Saya pernah membaca berita panjenengan memberikan apa itu hadiah kepada yang memanjat tiang putus itu. Iya, memanjat ya. Seluruh pimpinan, bil khusus bidang operasional Ibu Juwita Dwining, Bapak Ibu staf dan karyawan, serta semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada security, ada Pak Supir, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita tadi istighosah. Istighosah itu jangan ragu karena ada perintahnya, Pak. Disinggung secara tegas oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Kalau panjenengan semua, kita semua yastaghithuna, istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighosah itu dari kata ghauth, artinya itu nyuwun pertolongan. Kalau ada is di dalam bahasa Arab itu pasti artinya minta. Istighosah, minta pertolongan. Istighfar, minta ampunan. Istikhara, minta pilihan ya. Istisqa, minta hujan. Kalau saat ini jangan sholat istisqa karena sudah hujan terus. Kalau istiqomah, minta ketetapan iman. Kalau istiqamah beda lagi, Pak. Kalau istiqamah dengan istiqomah itu. Kalau istiqomah itu minta ketetapan iman. Kalau istiqamah itu ikatan suami takut istri kalau ada di rumah. Istiqamah. Jadi dengan istighosah tadi kata Allah, fastajaba lakum, kalau Allah mengijabahi istighosah kita tadi. Saya lihat semuanya khusyuk, semoga diijabahi oleh Allah. Kalau diijabahi, Allah tegaskan anni mumiddukum, aku akan datangkan bala bantuan yang tidak terlihat. Jadi Bank Jatim akan didatangkan bala bantuan yang tidak terlihat, bukan dedemit, tapi bi alfim minal malaikah, with 1,000
from the angel. Oh gitu bahasa itu. With 1,000 from the angel. Untuk apa? Mereka datang murdifin, following one another. Jadi yang datang bukan hanya sendiri, bukan hanya 1,000, tapi 1,000 pergi, 1,000 datang lagi, 1,000 datang lagi, begitu sampai nanti istighosah lagi. Jadi ini keren banget Pak. Ini makanya saya syuting nanti. Izin kalau boleh nanti saya taruh di YouTube saya, kalau boleh nanti izin biar jadi contoh bagi yang lain. Ini Bank Cabang Gresik luar biasa. Jadi ayatnya di surat apa tadi? Surat Al-Anfal ayat 9. Nanti jenengan ceklah. Maka dengan istighosah tadi, semoga Bank Jatim Cabang Gresik ini khususnya dan juga bank cabang-cabang yang lain, semoga diberi kesuksesan dan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan semua semoga diberi sehat. Sehat lahir batinnya, tenang jiwa raganya, melimpah rezekinya penuh kecukupan. Amin. Termasuk yang jomblo, ada yang jomblo? Coba ngaji. Mana yang jomblo? Jomblo nunggu apa Pak? Nunggu apa? Semoga segera dapat jodoh. Saya punya keponakan 10 tahun menikah belum mendapat momongan. Kalau ada yang punya nasib seperti itu, mari kita doakan semoga segera dapat momongan. Dan yang lebih penting lagi, semoga kita punya generasi penerus, anak cucu kita menjadi generasi yang soleh-solehah, yang punya kemandirian baik ekonomi maupun ketauhidannya. Serta semoga kita jangan ada yang kena masalah yang sampai bikin pikiran pusing, hati gelap, jangan sampai. Kalau orang bank itu ada yang punya masalah, punya masalah nggak? Kan uangnya banyak, masa ada masalah? Yang penting jangan berdoa begini, ini tolong perhatikan. Jangan berdoa begini, ya Allah bebaskanlah saya dari masalah. Jangan. Doanya harus diganti, ya Allah kalau ada masalah kuatkan saya untuk bisa menghadapinya. Sebab kalau kita minta bebas masalah, khawatir nanti malaikat Israel salah paham. Terus ngechat malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Ngasih rezeki, yang sering masuk keluar masuk di Bank Jatim ini, malaikat Mikail. Yang kalau tangan kita masih bisa bergerak gini, ini kerjaannya malaikat Mikail. Nah khawatirnya kalau ada, ya Allah bebaskan saya dari masalah, nanti malaikat Israel salah paham terus ngechat malaikat Israel Mikail. Ini Mike. Jadi panggilnya Mike karena antara Israel dan Mikail itu sama il-nya, nggak mungkin il, apa il? Nggak mungkin. Tapi Mike, apa is? Gitu kan. Ini kok ada orang minta bebas masalah ini. Sepertinya dia bosan hidup ini. Gimana menurut pendapatmu? Ya apa enak itu lho sampean iki apa? Tak cabuti aja ya. Ya silakan. Loh kalau malaikat Israel sepakat dengan malaikat Mikail mencabut kita, bahaya deh. Jadi jangan berdoa minta bebas masalah. Kata guru saya Raden Haji Oma Irama. Itu kan ada judul lagunya itu, habis gelap terbitlah terang. Selama hidup, ini yang son pasti tahu ini ya. Selama hidup di dalam dunia, takkan sunyi dari ujian. Lenyap yang satu, datang yang lainnya, begitulah tiada putusnya. Nggak usah dikasih musik, ini karena ayat ini Pak. Ini dari ayat. Apabila kau menemui musibah, itu kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar dan sholat. Sabar serta tawakallah. Itu kan kata Roma Irama. Jadi kalau kita masih hidup ada masalah itu lumrah. Karena kata Komeng, tahu Komeng ya? Ya, guru lawak saya itu. Itu jangankan orang hidup, orang mati saja ada yang kena masalah. Enak-enak selonjoran di liang lahat begini, ternyata ada pelebaran jalan. Wah ini orang ganggu aja gitu kan. Wah ini yang mayat yang asalnya masuk ke liang lahat itu cantik, dia ini buka rahasia ini. Dulu waktu saya dimasukkan liang lahat cantik,
Kalau udah dibongkar-bongkar dipindahkan, tahu deh tinggal tulang aja gitu kan. Jadi lumrah kalau ada masalah. Maka yang penting mari kita hadapi kehidupan ini dengan rambu-rambu Al-Quran. Ini semua agamanya Islam. Barangkali ada yang tidak ya? Ada ya. Supaya saya menyesuaikan, supaya saya kan ya. Jadi ini, mari kita bersyukur. Mari kita bersyukur, jangan sampai suudzon kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, husnudzon billah min husnil ibadah. Prinsip hidup yang terbagus itu adalah berbaik sangka kepada Allah. Apalagi kita ini pasti diciptakan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, gagah-gagah semuanya. Seperti panjenengan ini, ganteng banget panjenengan, Mbak. Dulu makan apa kok ganteng? Ini pasti nggak sia-sia Allah ciptakan. Coba kita satu contoh. Dulu kita waktu belajar biologi, waktu orang tua kita kerjasama antara ibu dan bapak itu, kemudian menghasilkan sperma, sakcrut itu, 1 mililiter itu terdiri dari 15 juta sperma. Berapa? Sakcrut berapa? Makanya itu jangan dibuang, Pak. Jangan dibuang percuma. Ya. 15 juta sperma. Dan dari 15 sperma itu yang jadi ya kita ini. Berarti kita mengalahkan pesaing berapa itu? 14.999.999 pesaing. Kalau gerak jalan itu paling banyak berapa pesertanya, Pak? Nggak ada sepanjang sejarah pertandingan melawan pertandingan waktu kita awal hidup itu. Itu kita mengalahkan 14 juta pesaing. Berarti kan kita ini orang-orang hebat. Jadi jangan ngersuloh, kok aku begini, jangan. Itu salah, itu nggak bisa bersyukur. Pasti Allah menghadirkan kita ke dunia ini ada tujuannya. Ada orang, mohon maaf kita sebut ya, dulu bapaknya Pak Bupati itu kan sopir dulu ya, Pak Holis. Sopir, waktu sakmono itu dibully orang juga. Gak ngerti kalau Allah sedang persiapkan beliau untuk melahirkan seorang anak bupati. Gak ngerti. Kita juga gak ngerti dari sampean semua. Siapa tahu di antara sampean semua nanti melahirkan seorang anak presiden. Gak ngerti. Pasti Allah ada tujuannya. Makanya kalau malam-malam itu kalau bangun tidur, Pak, jangan tidur lagi ke kamar mandi, pipis, terus tidur lagi. Pipis, wudu, ke depan rumah, lihat langit, kemudian katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau ciptakan semuanya ini tidak ada yang sia-sia, termasuk saya. Biar apa? Allah mengangkat derajat kita. Karena soal derajat itu yang tahu hanya Allah. Kan? Maka jangan ngersuloh, ayo kita syukuri kehidupan ini. Kita syukuri. Dan di dalam Islam, grade syukur yang tertinggi itu adalah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal positif. Maka kalimat yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu dua item ya. Alhamdulillah, yang kita lakukan itu baik, terpuji, dan itu pastikan lillah. Maka tadi integritas, menjaga integritas tanpa terlihat, itu tadi. Lakukan hal-hal yang integrited, yang bagus, yang alhamdulillah, yang terpuji, dan pastikan itu sampean lakukan bukan karena Pak Abdullah. Pak Abdullah juga melakukan bukan karena atasannya, tapi lillah. Kalau itu kita bisa keren. Itu grade syukur yang tertinggi. Jadi semoga sampean semua, kita semua menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Semakin baik yang kita lakukan, semakin sempurna yang kita lakukan, semakin alhamdulillah, semakin bagus. Semakin banyak yang kita lakukan, maka akan semakin bahagia. Nah, kata Iwan Fals itu apa? Ada benarnya nasihat orang-orang suci, memberi itu terangkan hati. Jangan dikasih musik nih ya, nggak usah.
Apa menek musiknya gak enak. Kan break-break gitu kan. Eman-emani saire yang bagus ini. Jadi ini memberi itu terangkan hati. Nah, memberi itu apa? Ya panjenengan semua melayani customer. Itu jenengan diutus dari sperma yang sakrut mengalahkan 14 juta sekian tadi, sampean ini orang pilihan. You are the winner. You are the champion. Sampean itu orang pilihan. Disuruh apa? Ya kita kembali pada bakat kita sekarang. Ada yang hidup ini dikasih bakat supir. Pak, orang nyupir itu kalau nggak bakat nggak mungkin kuat, Pak. Metenteng gini aja dari Jakarta ke Medan ke apa kuat, Pak. Itu kalau nggak bakat, kalau nggak rahmat dari Allah nggak kuat. Saya di kantor Kementerian Agama nggak kuat jadi pejabat, Pak. Duduk di kursi nggak kuat. Saya muter aja, makanya saya fungsional. Jadi kita kembali kepada bakat kita, temukan bakat kita, dan kemudian kiprahlah untuk mewujudkan alhamdulillah, sesuatu yang terpuji, dan pastikan itu kita lakukan lillah. Jadi bukan hanya terpuji, kalau enggak lillah, lelah. Juga jangan hanya lillah tanpa melakukan hal terpuji. Saya lillah kok, tapi diem aja, enggak masuk. Jadi 2 poin, alhamdulillah dan lillah. Ini hakikat syukur dari Allah SWT. Nah, karena waktunya terbatas, saya jam berapa? Saya ajak panjenengan untuk merenungi satu ayat dari surah An-Nahl ayat 90. Nanti jenengan cek di HP-nya kan ada kan? Di surat An-Nahl ayat 90 itu, saking kerennya ayat ini, semua khotib Jumat, Abdullah, hampir semuanya menutup khutbah keduanya dengan ayat ini. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha gitu kan seterusnya kan. Ini ayatnya dari situ. Surat An-Nahl ayat 90. Kita renungkan, nanti kalau ngatasi sampai tuntas, kalau enggak ya begitu jamnya selesai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'mur. Allah memerintahkan. Siapa yang diperintahkan? Kita semua. Yang ingin kiprah baik tadi, yang ingin alhamdulillah tadi, kita diperintahkan. Bener kita ingin kiprah, oke. Panduannya adalah ayat ini. Kalau kata Iwan Fals tadi kan ditutup, keinginan adalah sumber penderitaan. Keinginan yang tidak dikawal dengan ayat Al-Quran, yang tidak memakai panduan agama, pasti menjadi penderitaan. Tapi keinginan yang dikawal dengan rambu-rambu agama, insya Allah jadi kebahagiaan gitu. Maka keinginan kita semuanya pasti punya keinginan. Yang belum kawin pasti kepingin dapat jodoh yang keren kan gitu kan, keinginan. Tapi supaya keinginan itu muncul sesuai harapan kita untuk menjadi bahagia, ya harus memakai rambu-rambu Al-Quran. Nah, kali ini saya ajak untuk memelototi satu ayat sebagai rambu-rambu kita, yaitu surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil 'adli. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Nah, adil itu kebalikannya adalah az-zur atau dolim. Dolim itu wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka yang dimaksud adil itu adalah meletakkan sesuatu sesuai proporsinya, menghadapi sesuatu sesuai proporsinya. Kalau misalkan saya ceramah di kalangan yang seneng nyanyi, ya saya harus nyanyi. Adil. Kalau di kalangan yang seneng nyanyi, saya pakai yang ilmiah, ya bubar kabeh, gitu kan. Kalau di kalangan yang ilmiah, terus saya pakai nyanyi, yo nggak didengarkan. Ini opo diundang ceramah kok malah nyanyian kan gitu kan. Jadi adil itu sesuai proporsinya. Adil. Dan adil itu coba kita cek, kita ini sudah adil belum sama Allah Subhanahu wa taala? Sudah adil belum? Jangan-jangan kita hanya berdoa, ya Allah kasih saya ini ya Allah. Mobil saya kok audisi, kalau saya misalkan gitu. Kepengen ribon ya Allah. Misalkan. Tapi minta doanya dikabulkan Allah, tapi kalau Allah yang panggil, gak datang. Coba, mungkin kalau kita bekerja, gak tahu ini Pak Abdullah ini, kalau bisa pas azan itu betul-betul sejenak berhenti mendengarkan Pak.
Saya melihat prihatin, lihat pemilu kemarin antara pendukung paslon 1, 2, 3 itu. Itu kalau saya evaluasi, kalau saya pribadi mengevaluasi, orang yang ganas-ganas itu adalah orang yang tidak mau memperdengarkan azan ke telinganya. Maka barangkali ya, kalau kita nggak mungkin begitu azan bisa meninggalkan pekerjaan, minimal jangan sampai nggak mendengarkan azan. Azan itu banyak sekali hadisnya. Untuk mengusir jin bisa, untuk mengusir pengaruh negatif bisa. Kalau kita masuki rumah baru, jangan dulu dimasuki sebelum diadzani, kan? Dan dalam diri kita ini, musuh yang paling bahaya adalah nafsu kita. Dan itu supaya bisa hilang, tadi di istighosah ada ya Latifu ya Latif. Saya baca agak panjang sedikit, agak lama sedikit. Ya Latif itu kan minta supaya hati kita ini lembut. Kadang-kadang karena kita ini sudah bekerja semua kan, setiap bulan dapat gaji, akhirnya kita di zona nyaman. Karena sudah di zona nyaman, merasa tidak punya masalah. Karena sudah di zona nyaman, karena merasa tidak punya masalah, yang lebih bahaya adalah merasa tidak butuh agama. Wah, ngeri. Kalau sudah merasa tidak butuh agama, alah khutbah kok kesuwen, alah ceramah kok kesuwen, ngaji barang, yang penting aku kerja. Nah itu bahaya Pak. Akhirnya hatinya kasar dan muncullah generasi-generasi yang seperti pendukung 1, 2, 3 yang sampai saat ini kalau lihat medsos ngeri Pak. Itu korban karena kita enggak. Coba kalau kita ingin, sebetulnya kita ini ingin harta apa ingin bahagia sih? Ingin harta apa ingin bahagia? Ingin ketenangan apa ingin kekayaan? Kalau bisa yo kaya yo bahagia, yo kekayaan yo ketenangan. Cuma kadang-kadang kan dihadapkan pada pilihan. Maka kalau ingin betul Pak, kalau kita adil kepada Allah, coba azan itu dengarkan. Allah itu menyinggung sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ilas sholati. Kalau panjenengan manggil Allahu Akbar kepada lingkungan sampean untuk diajak sholat, ittakhaduha huzwa. Mereka dolenan mempermainkan azan itu. Kadang-kadang main HP, kadang-kadang ngobrol terus. Padahal itu ruqyah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul berpesan, kalau engkau mendengar orang azan, tirukan apa yang dibaca muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disuruh nirukan adalah kalimatnya, bukan adzannya. Kalau adzannya kan kita ikut kenceng, enggak. Jadi menirukan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kita praktekkan. Subuh-subuh sebelum subuh itu 15 menit sebelum subuh itu, upayakan kita sudah ada di masjid. Ada di masjid, upayakan betul. Kalau ingin bahagia loh. Saya doakan panjenengan ya kaya ya bahagia. Tapi terapkan ini, betul terapkan ini. Rasulullah itu dilahirkan kurang lebih 15 menit sebelum subuh. Tadi itu waktu pilihan. Rasulullah pulang Isra juga jam segitu itu. 15 menit sebelum subuh. Nah, karena waktu pilihan itu, jika benar kita ini ingin bahagia, syukur-syukur kaya dan bahagia, sampean duduk. Upayakan sebelum azan dimulai kita sudah duduk. Kenapa harus di masjid? Karena kalau di masjid nggak mungkin kita main HP. Tapi kalau di rumah ada azan makin begini, ya kan? Tapi kalau di masjid i'tikaf terus ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita dengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa manfaatnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu artinya apa? Allah Maha Besar. Katanya kita ini rawan kena masalah. Itu kan seakan-akan begini, hei orang-orang yang punya masalah. Seperti saya juga dulu punya utang banyak di Bank Jatim ini. Sebelum gajinya dipindah oleh atasan ke bank yang lain-lain, itu bukan saya Pak ya, atasan saya Pak ya. Punya utang juga. Hei orang yang punya hutang, hei orang yang anaknya nakal. Ingat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan urusan duniamu. Ayo ke sini. Ingat, sebesar apapun masalahmu, masih besar pertolongan Allah. Itu maknanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita punya problem apa aja Pak? Problem apa saja, karena itu yang disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Sebesar apapun problem yang kau hadapi, masih besar pertolongan Allah. Sebanyak apapun hutang yang kau tanggung, masih banyak rezeki dari Allah. Sedahsyat apapun masalah yang mengguncang jiwamu, masih dahsyat keajaiban dari Allah. Maka hayya 'alas shalah, ayo sholat. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau engkau sudah ingat zikir kepadaku, masuk menyatu tatmainnul qulub, maka hatimu akan selesai. Apa? Tenang. Artinya apa? Masalah boleh jadi belum teratasi, tapi hati kita sudah tenang. Karena diruqyah melalui adzan. Makanya panjenengan kalau bisa jamaah. Kalau nggak bisa sholat sendiri, kalau sholat sendiri pun usahakan qomat, tetap qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya adalah ngomati diri kita, ben gak kumat. Dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebesar apapun masalahmu, masih besar pertolongan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus ilmiahnya di mana? Nah, ini kita nyinggung sedikit. Jenengan mungkin pernah baca bukunya Masaru Emoto yang dari Jepang, orang yang masuk Islam karena meneliti air itu kan. Air itu kalau dibilangi begini, bangsat. Ini bentuknya jelek. Tapi kalau I love you, aku sayang padamu, ini kan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu dipotret, cerek, bentuknya air bagus. Sementara di dalam tubuh kita, jenengan tanya ahli kesehatan, di dalam tubuh kita ini ada sekitar 70% kadar air yang siap mendengarkan antara yang meso-meso dengan yang kalimat thayyibah. Kalau kita Allahu Akbar, tahu maknanya, enggak tahu maknanya, ini kalimat Allah terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kata Nabi, wa idza sami'tumun nidaa faqulu kama yaqulul muadzin. Kalau engkau mendengar orang yang azan, maka ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diterapi sendiri. Kita ini sibuk nyari terapi kok. Bahkan kadang nyasar ke dukun, kemana. Padahal ada terapi ruqyah sendiri yang tidak kita manfaatkan. Ya azan tadi. Maka anak-anak jenengan sarankan menuju ke masjid itu sebelum azan. Jangan setelah azan. Sebelum azan. Biar kita bisa ngadani. Bahasa Jawa tadi itu. Ngadani itu ngandani. Diri kita ini kalau kita nggak mau berubah, dinasehati siapapun nggak akan berubah. Maka supaya diri kita ini gampang menerima nasihat, dikandani alias diadzani. Caranya yaitu tadi menggunakan adzan 5 waktu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya musola-musola itu kalau bisa adzannya yang bagus. Ini adil kepada Allah. Nah, sementara kita selama ini belum adil kepada Allah. Hanya menuntut cepat dikabulkan, tapi kita tidak segera menghadiri panggilan Allah. Kemudian yang kedua, adil kepada sesama. Kepada customer, jangan sampai menyakiti. Kepada teman sesama rekan kerja, jangan sampai memfitnah. Kepada pimpinan, jangan sampai mengkhianati. Di waktunya ya, jangan sampai mengkhianati. Jadi, ya'muru bil adli saya tutup wal ihsan. Supaya kita bisa bagus, harus ada wal ihsan. Sebetulnya ayatnya kan panjang ya, hanya 2 saja. Wal ihsan. Ihsan itu dari kata ihsan, supaya bagus. Apa ihsan itu? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sampean nyambut gawe seakan sampean melihat Allah. Kerja melayani orang melihat Allah. Jadi walaupun enggak ada pimpinan, karena yang kita itu melihat Allah, maka kita akan muncul integritas itu. Ihsan. Nah, kalau itu engkau sulit melakukan, enggak bisa melihat Allah, ya udah yakini aja. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yakini saja bahwa engkau selalu dipantau Allah. Maka CCTV Allah itu ada di setiap pori-pori diri kita. Jangan sampai itu tadi menyakiti. Kalau udah senyum kepada customer, ya senyumnya lahir batin, jangan hanya di bibir saja. Apa? Kan ketara kan. Senyum lahir batin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti silakan diteruskan sendiri, dicari di surah An-Nahl karena waktu. Semoga apa yang saya sampaikan dengan menggebu-gebu ini, karena saya prihatin dengan kondisi ini, bahwa saya menyimpulkan orang Indonesia
kurang sering mengadani dirinya sendiri. Kesimpulannya, maka saya berdoa semoga Bank Jatim, karyawan Bank Jatim, terutama cabang Gresik ini, semoga rajin ngadani dirinya sendiri, supaya menjadi pribadi yang lembut, nggak kasar, gitu kan. Dan semoga manfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara bimbingan mental pada pagi hari ini yang telah berjalan baik dan lancar. Saya selaku MC yang bertugas mengucapkan maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.